Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Weibo. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan menceritakan manhwa baru yang berjudul Kill the Dragon. Dan ini adalah video part yang pertama. Bagaimanakah keseruan cerita manhwa ini? Silahkan kalian simak baik-baik video ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita manhwa ini diawali dengan pertarungan yang terjadi antara manusia melawan para monster yang datang menyerang bumi. Pada pertempuran itu, manusia dengan senjata modernnya berhasil mengalahkan monster yang ada di hadapannya. Akan tetapi, tiba-tiba seekor naga muncul dan bergerak dengan cepat ke arahnya. Melihat monster naga itu datang ke arahnya, robot itu pun nampak menyerah dan tak dapat berbuat apa-apa lagi. Dalam sekejap robot tersebut terbakar bersama dengan manusia yang ada di dalamnya. Namun ternyata peristiwa itu hanyalah mimpi yang muncul di alam tidurnya. Seorang pria yang merupakan salah satu dari tentara pelindung bumi. Scenes kemudian memperlihatkan satu buah helikopter yang datang ke markas tentara. Heli tersebut membawa satu orang anak di dalamnya. Setibanya di markas, bocah tersebut ternyata adalah seorang anak yang masih berusia 10 tahun dan namanya adalah Li-han. Siapa sangka Li-han adalah ketua dari geng anak yatim korban peperangan. Li-han datang ke sana karena dicurigai memiliki kekuatan atau dalam cerita ini disebut dengan Psyker. Li-han dipanggil oleh komandan pasukan keamanan untuk dikirim ke lembaga pengembangan khusus bagi para Psyker. Dan kau tidak akan hidup kelaparan di tempat kumuh itu lagi. Kau akan tidur di tempat layaknya manusia, ucap sang komandan. Li-han dengan tegas mengatakan bahwa yang akan hidup enak hanya dirinya saja, sedangkan teman-teman dan saudaranya tidak seperti dirinya. Li-han mengajukan syarat, jika dia akan dikirim ke lembaga yang bernama ARK, maka dia meminta agar teman dan saudaranya diberikan kesejahteraan dalam kehidupan mereka juga. Mau tidak mau, sang komandan pun akan mengiyakan persyaratan yang diajukan oleh bocah tersebut. Permintaan tersebut berlaku selama Li-han mampu bertahan di dalam lembaga pengembangan Psyker tersebut nantinya. Demi kehidupan yang lebih baik bagi saudara dan rekan-rekannya, Li-han rela menjadi seorang Psyker. Apapun akan dia usahakan agar bisa bertahan hidup di lembaga yang bernama ARK tersebut. Tekad yang sangat kuat dan semangat yang tinggi mengiringi hidup Li-han. Dia kemudian menemukan keributan di sana. Ada banyak orang yang meneriaki seseorang. Mereka menghina seorang anak kecil yang sedang menangis setelah sampai di tempat tersebut. Seorang wanita dengan seragam rapi menyebut anak yang menangis itu telah merusak nama baiknya. Setelah mengatakan hal itu, anak-anak yang lain kemudian bertanya, emangnya wanita tersebut juga bisa apa? Dia kemudian menunjukkan sedikit kekuatannya. Seorang anak yang terlahir menjadi seorang Psyker dan memiliki kekuatan spesial. Tentu saja semua mata anak-anak di sana menjadi terbelalak melihat kekuatan asli dari seorang Psyker. Wanita itu kemudian mengarahkan batu tersebut kepada bocah laki-laki yang sedang menangis. Dia berencana untuk melemparkan batu tersebut agar bocah cengeng itu kelihatan babak belur dan dipulangkan saja dari tempat akademi Psyker. Dengan cepat dia telah melemparkan batu tersebut dengan skillnya. Namun apa yang terjadi? Li-han muncul di hadapan mereka dan menangkap batu yang dilempar ke arah bocah tersebut di sana. Li-han menyebut batu itu terlalu lamban. Dia bahkan memberikan saran agar wanita tersebut melemparnya dengan tangannya saja.
Wanita berambut coklat itu nampak kesal dan bertanya siapakah anak yang telah mengacaukan rencananya itu di sana. Li-han berkata kalau dia adalah seseorang yang akan memberikan dia pelajaran. Saat mereka berdua sedang baku hantam, tiba-tiba seseorang muncul di hadapan mereka. Dia adalah seorang tentara yang akan melatih para anak-anak yang berada di Akademi Psyker. Melihat dua orang bocah yang berkelahi, dia kemudian memerintahkan agar kedua anak tersebut maju ke depan. Instruktur bertanya siapakah nama mereka. Mereka kemudian sama-sama memperkenalkan diri. Wanita yang ada di sebelah Li-han bernama Del Simon. Pelatih mengetahui kalau Simon adalah orang yang terlatih dan telah mempunyai kemampuan khusus. Simon menjelaskan kalau dirinya masih dalam tahap psikokinesis, yang artinya adalah kemampuan menggerakkan benda. Pelatih kemudian memukul anak wanita tersebut di sana dengan keras. Instruktur mereka di akademi itu tak segan-segan mendidik anak didiknya yang sombong atas kekuatan yang telah ia kuasai. Selanjutnya adalah giliran Li-han. Pria itu menyukai sikap Li-han yang baik hati membantu teman yang lemah. Dalam sekejap Li-han kemudian juga ditinju di perutnya dengan sangat keras hingga terjatuh. 3 minggu lagi, para bocah itu akan melaksanakan masa orientasi siswa baru. Jika mereka belum mendapatkan kemampuan psikokinesis, maka mereka akan di-DO dari akademi itu. Instruktur di Akademi Psyker kemudian memperkenalkan dirinya. Namanya adalah John Red. John bertugas menjadi pelatih mereka dan menjadikan para bocah itu menjadi Psyker yang siap bertarung melawan naga nantinya. John langsung memulai pelatihannya hari ini. Dia meminta anak-anak untuk lari mengelilingi lapangan hingga dia mengatakan untuk berhenti. Mereka kemudian berlari atas perintah dari instruktur. Li-han berkata di dalam hatinya kalau dirinya sudah terbiasa dengan perlakuan keras seperti itu. Sedangkan anak-anak lainnya banyak yang tidak tahan dengan perlakuan dari sang pelatih. John memarahi mereka yang terjatuh dan memerintahkan mereka untuk segera menyingkir dari hadapannya. Meski Li-han mampu bertahan pada pelatihan ini, namun yang ia khawatirkan adalah tentang kekuatan Psyker. Dia ragu untuk menguasai psikokinesis sebelum batas waktu berakhir. Bisakah aku melakukan seperti yang Simon lakukan? Tanya Li-han di dalam hatinya. Bocah cengeng yang diselamatkan oleh Li-han nampak sudah tak mampu bertahan. John kemudian mendatanginya dan menyebut bocah itu adalah sampah. Saat dia terjatuh, Li-han kemudian membantunya untuk bangkit kembali dan menyelesaikan program latihan pertama itu secara bersama-sama. Mereka berdua kemudian melanjutkan usaha mereka pada tes fisik tahap pertama ini. Singkat cerita, waktu sore hari, John telah meniup peluit tanda berakhirnya tes fisik hari ini. Dari 73 orang anak, kini yang tersisa hanya 40 orang saja. John memberikan ucapan selamat kepada para bocah yang masih bertahan. Akan tetapi dia menjelaskan kalau pelatihan yang sebenarnya akan dilakukan sejak besok hari. Mendengar perkataan dari pelatih, mereka pun menunjukkan wajah khawatirnya. Keesokan harinya, pelatihan di Akademi Psyker kembali dilaksanakan. Pelatihan hari ini diawali dengan lari sejak pagi hari. Barulah mereka diberikan makan untuk sarapan. Lalu kemudian masuk ke ruang kelas untuk belajar tentang teori kekuatan seorang Psyker. Li-han mencoba mempraktikkan apa yang sudah dijelaskan oleh Master John dan berharap nanti dia akan mendapatkan kemudahan. Siang hari semua anak-anak kemudian diberikan makan untuk makan siang. Bocah cengeng yang ditolong oleh Li-han kemarin bernama Kuro. Kuro adalah teman pertama Li-han di akademi. Selain mendapatkan teman, Li-han juga mendapatkan rival seorang wanita yang bernama Simon. Anak-anak membicarakan tentang Del Simon yang berasal dari Inggris. Li-han berharap dia dan Kuro bisa menggunakan kekuatan psikis dalam waktu 3 minggu ini.
Namun ternyata Kuro sudah bisa melakukan teknik psikokinesis itu. Li-Han pun merasa malu karena telah mengkhawatirkan Kuro yang ternyata telah menguasai teknik tersebut. Setelah pelatihan pagi hari hingga malam hari, anak-anak kemudian tidur pada pukul 10 malam. Saat lampu ruangan sudah dimatikan, saat Li-Han tak bisa menutup matanya karena memikirkan sesuatu. Saat ini lampu ruangan sudah dimatikan, dan ternyata Li-Han tidak bisa menutup matanya karena dia sedang memikirkan sesuatu. Li-Han merindukan keluarganya, meski kehidupannya saat ini lebih baik daripada berada di kampung halamannya. Akan tetapi, ia bertekad untuk menjadi lebih kuat dan tidak boleh cengeng demi kehidupan keluarganya. 2 minggu kemudian, jumlah anak-anak yang bisa menggunakan teknik psikokinesis semakin banyak. Namun masih ada beberapa anak yang belum bisa menguasainya. Salah satunya adalah Li-Han. Dia sangat bingung dan bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan agar bisa menguasai teknik dasar tersebut. Hanya ada satu orang yang dapat membantunya menguasai teknik tersebut. Ya, Li-Han mendatangi Simon, si wanita berbakat yang pernah berkelahi dengannya. Simon menatap Li-Han dengan tajam. Dia menyebut kalau Li-Han tidak memiliki sopan santun saat ingin meminta bantuannya. Li-Han tak memikirkan harga dirinya lagi. Dia berlutut di hadapan Simon dan memohon untuk diajarkan cara menggunakan teknik psikokinesis. Melihat apa yang dilakukan oleh Li-Han, dia pun menerima permintaan tersebut. Simon meminjam satu pensil kepada rekannya. Simon dengan cepat kemudian bergerak dan menusuk pensil itu ke tubuh Li-Han. Sungguh Li-Han merasakan sakit yang sangat luar biasa setelah menerima serangan itu. 1 minggu telah berlalu, hari perekrutan prajurit akan segera dilaksanakan. Seorang pria botak datang menemui Sersan John dan dia menanyakan tentang kadet-kadet baru yang akan direkrut hari ini. John menyebut semua calon prajurit yang ia latih adalah sampah. Namun setidaknya ada 2 orang yang masih memiliki potensi bagus untuk menjadi seorang prajurit. Yang pertama adalah Del Simon. Meski sikapnya kurang baik, akan tetapi dia sudah berada di atas rata-rata anak kelas 1. Dan yang satunya lagi adalah anak laki-laki yang memiliki sikap setia kawan yang tinggi. Dia juga mempunyai mental paling kuat di antara kader lainnya. Bahkan, Li-Han dianggap adalah anak yang paling ideal untuk menjadi seorang prajurit. Akan tetapi, Ark adalah tempat yang membutuhkan manusia super, bukan manusia biasa. Kalau dia tidak bisa menggunakan kekuatan psikokinesis, maka tak ada tempat baginya di sini. Waktu penentuan sudah tiba. Sersan John mengumpulkan para calon prajurit di lapangan. Sersan menyebut kalau akademi ini terbatas bagi orang-orang yang memiliki kemampuan saja. Adapun kemampuan dasar bagi seorang psiker adalah mengumpulkan energi. Dasar dari kemampuan psikis adalah mengumpulkan energi. Manifestasi ini bisa dilihat dari cahaya yang akan muncul di mata seseorang jika berhasil menguasainya. Sersan dengan tegas mengatakan, hanya kalian yang menguasai teknik dasar ini yang akan bertahan di tempat ini, ucapnya. Sersan kemudian mengarahkan semua yang telah menguasai teknik dasar untuk berbaris di depan ilmuwan yang ada di sana. Sedangkan bagi anak-anak yang tidak bisa menggunakannya, akan segera diantar pulang ke rumahnya. Mereka kemudian menuju tempat masing-masing sesuai dengan perintah dari Sersan. Li-Han saat ini masih tidak melakukan pergerakan sama sekali. Satu sisi dia belum menguasai teknik tersebut, akan tetapi dia juga tetap bertekad untuk berada di sana. Dia kemudian teringat kembali saat dirinya ditusuk oleh Simon tepat di jantungnya. Simon menyebut bekas luka itu akan membuka jalan bagi Li-Han untuk mengumpulkan energi. Sejak saat itu, Li-Han sudah bisa merasakannya. Akan tetapi,
dia belum bisa menggunakan energi tersebut dengan baik. Hanya tersisa Li-Han yang belum beranjak pergi dari sana. Tentu saja Li-Han tak ingin pergi ke barisan anak-anak yang akan dipulangkan ke rumahnya. Melihat Li-Han tak bergerak dari sana, Sersan kemudian mendekatinya dan terlihat marah terhadap bocah tersebut. Sersan bersiap untuk memukulnya karena anak didiknya itu tidak bergerak sesuai perintahnya. Li-Han melihat ada pulpen di saku baju Sersan dan boom! Li-Han dipukul dengan sangat keras oleh Sersan John di sana hingga dia terlempar jauh. Li-Han kemudian bangkit dan mengangkat pulpen yang ia dapatkan dari Sersan. Lalu kemudian menusukkan pulpen tersebut ke bekas luka yang pernah ia terima dari Simon sebelumnya. Sersan marah karena menilai Li-Han mencoba untuk bunuh diri di sana. Darah mengalir deras dan jatuh bersama dengan pulpen yang ia gunakan untuk melukai tubuhnya sendiri. Secara mengejutkan mata Li-Han menunjukkan kalau dirinya sudah menguasai teknik manifestasi energi. Sersan kemudian melepaskan pegangannya dan memberikan ucapan selamat kepada Li-Han yang telah berhasil bertahan hingga saat ini. Tentu saja dengan ini, Li-Han telah memenuhi syarat untuk bergabung menjadi calon prajurit Psyker di akademi tersebut. Kuro kemudian mendatanginya dan bertanya tentang keadaan temannya itu. Ilmuwan botak yang bernama Okto kemudian memberikan sesuatu kepada Li-Han. Benda tersebut adalah teknologi terbaru dari Akademi Ark. Benda yang berbentuk jam tangan tersebut dapat memverifikasi penggunanya. Sersan kemudian menjelaskan tentang pembagian kelas bagi para calon prajurit. Mereka akan dibagi berdasarkan kemampuan masing-masing di antara mereka. Hanya ada 25 anak yang tersisa dari semua yang dibawa menjalani tes di akademi. Untuk kelas A hanya ada 1 orang saja. Kelas B ada 4 orang. Total ada 5 orang anak yang akan pergi bersama Sersan John. Sisanya untuk kelas C ada 5 orang dan kelas D ada 15 orang anak. Li-Han tak peduli berada di kelas mana, yang penting dia ingin segera menaikkan tingkat kemampuannya. Untuk kelas D akan diurus dan dilatih oleh instruktur yang bernama Wei Chan. Lihatlah betapa besarnya badan dari seorang Sersan Wei Chan. Bahkan lebih besar daripada Sersan John. Tentu saja mereka melihat kalau master mereka nanti akan jauh lebih mengerikan daripada Master John. Akan tetapi, Wei Chan kemudian menyapa anak-anak semua dengan ramah dan sopan. Ya, tentu mereka semua tidak menduganya sama sekali. Kuro nampak sedih karena harus berpisah dari sahabatnya pada awal pembagian kelas ini. Wei Chan membawa anak didiknya ke tempat latihan fisik, dan Sersan Wei menunjukkan teknik bela diri yang ia kuasai dengan menggunakan tongkat. Kehebatannya sungguh sangat membuat anak-anak menjadi terkesan dan terkagum-kagum. Kalian semua pasti penasaran kenapa orang-orang mempelajari teknik pedang ataupun teknik tongkat untuk melawan naga. Alasannya adalah peralatan yang akan digunakan oleh Psyker, ucap Sersan Wei. Ternyata tidak ada bahan yang dapat menyimpan energi psikis selain kulit dan juga tulang milik naga. Maka dari itu, senjata yang dibuat dari tubuh naga bisa memberikan luka kepada naga itu sendiri. Sersan Wei menceritakan, pada awalnya manusia hanya menggunakan tangan kosong saja untuk bertarung. 1 ekor naga bahkan bisa membunuh ratusan Psyker sekaligus. Meski ada Psyker yang membantu dari kejauhan, namun untuk mengeksekusinya harus menggunakan senjata jarak dekat. Para prajurit yang bertindak sebagai pengeksekusi itu disebut dengan striker. Sersan Wei mempersilahkan anak-anak untuk memilih senjata yang cocok bagi mereka. Li-Han mengambil senjata berupa tombak. Dia mengaku kalau dirinya menyukai senjata tombak tersebut. 2 minggu kemudian, pelatihan terus saja berlanjut di tempat itu. Latihan bertarung kali ini, Li-Han melawan Josa yang merupakan ketua kelasnya.
Satu momen Jose berhasil menggores pipi Lehan. Akan tetapi, Lehan tak tinggal diam. Dia kemudian mencoba membalas serangan tersebut. Sungguh luar biasa, Lehan berhasil menjatuhkan senjata yang ada di tangan Jose. Dengan hasil ini, maka Lehan berhasil mengalahkan Jose, si ketua kelasnya. Lehan yang sudah berhasil mengalahkan semua siswa di kelas D akan segera naik ke kelas C. Jose dan teman-teman lain di kelas D memuji Lehan yang berkembang dengan sangat baik. Pada akhir chapter kali ini, kita diperlihatkan Sersan John yang memarahi Lehan di sana. Rupanya, rekan-rekannya mengusulkan Lehan untuk menjadi ketua kelas baru karena tidak ada orang yang bisa mengalahkan Lehan di kelas D. Untuk menguji kemampuan Lehan tersebut, Sersan John mengajaknya untuk bertarung di lapangan. Itulah alasan kenapa saat ini Lehan telah bersiap untuk bertarung melawan Sersan di sana. Tidak tanggung-tanggung, Sersan John juga melepaskan pakaiannya, pertanda dirinya serius menghadapi musuh walaupun masih bocah. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Bagaimanakah cara yang akan dilakukan oleh Lehan saat bertarung melawan Master John? Menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita manhwa ini? Apakah layak untuk kita lanjutkan atau kita skip saja alur cerita ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.